Baik, kita akan mulai untuk Sunday School hari ini, memasuki hukum Allah bagian yang kelima, pertemuan kelima. Saya ganti dulu laser pointer. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, nanti saya akan pimpin dalam doa, kemudian doa berkat disampaikan oleh Father Iren. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Ya Bapak Presbiter, sampaikanlah berkat. Memberkahi. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta Sang Pemberi hidup, datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang Maha Baik. Amin. Baik, kita akan mengidungkan kidung transfigurasi yang pertama, masing-masing 2 kali, dalam bahasa Yunani 2 kali, dalam bahasa Indonesia 2 kali. 1, 2, 3. Metamorphoti sentori Christeo Theos, dixatis matites sutin doxan sukatosi dinando, lamson ke mintis amartolis to fosuto aidion, presfiestis Theotoku photo dota doxasi. Metamorphotis entori Christeo Theos, dixatis matites sutin doxan sukatosi dinando, lamson ke mintis amartolis to fosuto aidion, presfiestis Theotoku photo dota doxasi. Dalam bahasa Indonesia, kau berubah rupa di gunung ya Kristus Sang Allah, telah singkapkan kemuliaan-Mu, mampu murid-Mu menanggungnya. Biar terang kekal-Mu atas kami, orang berdosa ini. Melalui doa Sang Theotokos, ya Sang Pemberi terang kemuliaan bagi-Mu. Kau berubah rupa di gunung ya Kristus Sang Allah, telah singkapkan kemuliaan-Mu, mampu murid-Mu menanggungnya. Biar terang kekal-Mu atas kami, orang berdosa ini. Melalui doa Sang Theotokos, ya Sang Pemberi terang kemuliaan bagi-Mu. Oke, selanjutnya Kidung Terang Gembira ini saya sudah sesuaikan untuk bahasa Yunaninya dengan alunan bahasa Indonesia. Karena alunan yang bahasa Yunaninya aslinya lebih susah lagi, lebih banyak cengkok-cengkoknya. Tapi ini sudah saya sesuaikan, nanti untuk Yunaninya kita punya yang sesuai dengan nadanya Indonesia. Untuk refresh, kita ke bahasa Indonesia dulu 2 kali, kemudian nanti kita coba ke bahasa Yunaninya dalam irama bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Terang gembira, kemuliaan suci, dari Bapa yang kekal, sorgawi, suci terberkati, Yesus Kristus. Sekarang telah sampai pada terbenamnya surya, kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa,
Putra dan Roh Kudus Allah. Karena layaklah di setiap waktu kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia memuliakanmu. Sekali lagi. Terang gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, sorgawi, suci terberkati, Yesus Kristus. Sekarang telah sampai pada terbenamnya surya, kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah. Karena layaklah di setiap waktu kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia memuliakanmu. Oke, itu dalam bahasa Indonesia. Kita akan coba di dalam bahasa Yunani, tetapi dalam alunan melodi Indonesia. Saya akan coba ya. Ya, berdoa saja supaya saya nggak salah, karena ini pertama kalinya saya mengalunkan yang direkam, gitu ya. 1, 2, 3. Fosilaron agias doxis athanatu patros uranium agium makaros Yesu Christe. Elfontes epitin iliudisin idontes vos hesperinon hymnumen patera Vion ke agion pneumateon Action se en pasi kerisim niste Ones esies kiteu zoin hodidus Dio cosmos sedoxasi. Sekali lagi. Fosilaron agias doxis athanatu patros uranium agium makaros Yesu Christe.
El fontes epitin iliudisin, idontes foses perinon, hymnum en patera, vion ke agion pneumateon, agion se en pasi, kerisim niste, fones esies, kiteu, zoin hodidus, Dio kosmos sedoksasi. Ya, itu kidung untuk terang gembira yang biasa kita nyanyikan pada waktu senja, pada waktu ibadah Vesper. Ini adalah kidung perkiraannya sudah dinyanyikan pada tahun 110, jadi sangat purba sekali. Kita akan lanjutkan pada materi Sunday School, yaitu pada hukum Allah tentang doa singkat. Tiap umat Kristen Ortodok berkewajiban untuk berdoa setiap hari, terutama pada waktu pagi dan sore atau pada waktu malam. Sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah bekerja, atau kalau masih siswa ya berarti sebelum belajar. Gitu ya. Pada pagi hari kita berdoa kepada Allah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah menjaga kita di sepanjang kawal malam serta memohonkan berkat restu dan pertolongan Allah untuk hari yang baru itu. Sedangkan pada sore atau malam hari sebelum tidur, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala keberhasilan melalui hari itu, serta memohonkan perlindungannya di sepanjang kawal malam. Sebagai ekspresi perasaan kita kepada Allah dan kepada para orang-orang kudusnya, gereja telah memberikan beberapa pedoman atau doa. Berikut adalah doa-doa yang umumnya diucapkan oleh umat Ortodoks. Yang pertama, di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, amin. Di dalam nama artinya adalah untuk menghormati dan memuliakan. Dan amin di sana artinya adalah di dalam kebenaran, in truth. Maka terjadilah atau so be it. Bentuk doa ini disebut sebagai permulaan doa karena didaraskannya sebelum doa-doa lainnya. Melalui ini kita memohonkan berkat Allah Triados melalui namanya. Triados ini Trinitas ya. Kemudian ada berkatilah ya Tuhan. Kita menyatakan doa ini sebelum segala karya kita. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan apa-apa ada doa singkatnya, yaitu berkatilah ya Tuhan, seperti itu. Kemudian yang sering kita dengar adalah Tuhan kasihanilah, atau Kyrie eleison, Gospodi pamilu. Ini adalah doa yang sangat kuno dan digunakan oleh semua umat Kristen pada waktu itu. Bahkan anak kecil pun sangat mudah untuk mengingatnya karena ini doa yang sangat singkat. Kita menyatakan doa ini ketika kita mengingat dosa-dosa kita. Untuk kemuliaan Triados Kudus, maka kita mendaraskan doa ini 3 kali. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Itu sebetulnya ada maknanya, yaitu untuk menghormati kemuliaan Allah Triados atau Tritunggal. Sedangkan ketika kita mendaraskan doa ini 12 kali, itu adalah untuk memohonkan berkat Allah pada tiap jam dalam sehari. Jadi karena sehari itu siang ada 12 jam, kemudian malam ada 12 jam, maka diwakilkan di sini dengan 12 kali Tuhan kasihanilah. Dan ketika didaraskan 40 kali, maka kita memohonkan penyucian atas seluruh kehidupan kita. Seperti itu.
Jadi hitung-hitungan doa di dalam gereja ortodok itu bukan berarti nggak ada maknanya, bukan berarti cuma mengulang-ulang repeated saja, tetapi ada makna-makna teologisnya yang harus kita pahami ketika kita mendaraskan sebanyak berapa kali itu. Ini menarik sekali. Kemudian doa yang lain adalah kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Seperti itu. Pada doa ini kita memuliakan Allah. Pada umumnya doa ini didaraskan saat kita menyelesaikan suatu karya sebagai tanda ucapan syukur kepadanya. Berarti ini kalau selesai belajar atau selesai bekerja begitu ya, maka kita mendaraskan doa singkat ini yaitu kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu, seperti itu. Kemudian doa yang berikutnya, doa singkat yang berikutnya adalah sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya Allah ya. Allah kasihanilah aku orang berdosa ini, karena God, pakainya God. Tapi bisa juga di dalam bahasa Indonesia diganti dengan Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, itu tidak masalah. Ini adalah doa yang dikutip dari si pemungut cukai yang di kitab suci telah bertobat dari dosa-dosanya dan memperoleh pengampunan. Doa yang demikian memperkenankan hati Allah oleh karena kerendahan hatinya dan kemauan untuk memohonkan pengampunan. Saya akan bacakan sebentar untuk Lukas 18. Kalau saya baca itu harus lepas kacamata, justru kalau nggak lepas kacamata nggak kelihatan. Udah mulai tua. Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14 saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan lain-lainnya adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi tentunya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini bukan hanya frase kosong saja yang kita ucapkan, tetapi kita harus memahami maknanya. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Berarti kita harus benar-benar menyelami dan menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Sama seperti pemungut cukai ini. Yang dia memiliki hati yang bertobat. Sehingga hati yang bertobat itu akan memperkenankan hati Allah untuk mencurahkan pengampunan. Di dalam pelajaran berdoa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di situ, kita juga mengetahui bahwa doa itu bukan pamer. Doa itu bukan pamer, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tetapi doa adalah ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita memuliakan Allah, kita memiliki relasi yang pribadi kepada Allah itu. Menyadari bahwa diri kita ini berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Allah. Ya, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini yang sering kita pakai di dalam atau yang disebut sebagai doa puja Yesus, yang pakai kombis kini biasanya menggunakan format ini. Pada doa ini terkandung seluruh pesan kekristenan yang ditujukan kepada Juru Selamat Yesus Kristus, di mana pada doa ini kita meyakini Ia sebagai Putra Allah, yang secara rendah hati kita memohonkan belas kasihan-Nya. Sebaiknya doa ini diulang di setiap waktu, bukan pada waktu-waktu tertentu, tapi dikatakan setiap waktu, agar dapat membawa keuntungan yang besar bagi jiwa kita.
Nah, biasanya teknik berdoanya adalah kita menghirup nafas, itu kita menyatakan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Kemudian saat kita mengembuskan nafas, kita menyatakan di dalam hati kita, kasihanilah aku orang berdosa. Seperti itu. Nanti diharapkan dengan adanya pengulangan doa yang terus-menerus, itu akan melekat dengan sendirinya ada di dalam nafas kita. Sehingga ketika kita bernafas, kita berdoa. Kan katanya doa itu adalah nafas orang beriman ya gitu. Kenapa tidak langsung aja dipraktekkan secara literal gitu ya? Kenapa hanya simbolis saja? Nah, ini di dalam gereja ortodok itu bisa benar-benar terjadi bahwa doa itu akan menjadi nafas orang beriman. Bahkan orang beriman itu sendiri nantinya akan menjadi doa itu sendiri. Nah, bisa dilakukan kapan aja, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, bahkan pada beberapa kesaksian itu bahkan saat tidur pun mereka tetap mengalunkan doa ini. Bisa juga memakai kompos kini ya, atau Chotsky dalam bahasa Rusia untuk menghitung sudah berapa banyak. Selain menghitung juga Komboskini atau Chotsky itu juga untuk memfokuskan perhatian. Karena seringkali kalau kita nggak pakai itu tuh ke distract gitu, ada apa itu pikiran kita cepat teralihkan. Apakah boleh tanpa Komboskini, tanpa Chotsky? Boleh. Boleh-boleh saja. Kemudian doa selanjutnya adalah, ya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, melalui doa-doa bundamu yang termurni dan dari semua orang kudusmu, kasihanilah kami, amin. Nah, di sini doa-doanya itu karena kita menyadari banyaknya dosa-dosa kita, dan kita tidak menggantungkan pada doa diri sendiri saja. Maka dalam doa ini kita memohonkan para orang kudus dan Bunda Allah untuk menyelamatkan kita oleh doa-doa syafaat mereka bagi kita. Loh, kan yang menyelamatkan itu hanya Allah gitu ya. Hanya Allah. Ya, ini beda konteks. Ketika penyelamatan Allah itu adalah penyelamatan secara kekal yang terjadi pada roh dan jiwa. Sedangkan penyelamatan dari para kudus dan dari Bunda Allah ini bukan penyelamatan penebusan seperti yang dilakukan oleh Allah. Seperti juga misalkan kita menyelamatkan seseorang, misalnya ada orang yang tenggelam gitu ya. Nah, kita menyelamatkan orang yang tenggelam, itu bukan berarti kita menjadi Allah gitu, tetapi ini adalah suatu bentuk penyelamatan yang berbeda. Juga penyelamatannya ini berdasarkan oleh intercession atau doa syafaat ya, bukan penyelamatan penebusan dosa, bukan seperti itu. Jadi tidak usah ragu ketika menyatakan Sang Theotokos tersuci selamatkanlah kami. Nah, itu tergantung dengan konteksnya, bukan penyelamatan penebusan dosa, tetapi penyelamatan karena doa-doa syafaat mereka. Kemudian ada juga doa singkat lainnya, doa yang ditujukan kepada Roh Kudus yang bunyinya seperti ini. Ya Raja Surgawi, Sang Penghibur Roh kebenaran yang hadir segala tempat, serta memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi hidup, datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Ini kita doa ini pada awal tadi ya, pada awal pembukaan, kita sudah doakan hal yang sama. Doa ini ditujukan kepada Sang Roh Kudus. Dikatakan sebagai Raja Sorgawi sebab ia sebagai Allah sejati itu setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra, yang secara tidak nampak memerintah atas kita dan atas seluruh bumi. Kemudian dikatakan
sebagai sang penghibur karena ia menghibur kita di dalam penderitaan dan ketidakberuntungan kita, sebagaimana ia telah menghibur para rasul setelah 10 hari dari kenaikan Sang Kristus ke sorga, yaitu pada peristiwa turunnya Sang Roh Kudus. Dikatakan juga pada doa itu roh kebenaran, karena Sang Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita segala kebenaran dan kesalehan yang nantinya berguna bagi kita dan melayani bagi keselamatan jiwa kita. Sebagai Allah, Roh Kudus ini juga hadir di segala tempat dan memenuhi segala sesuatu. Ia dikatakan juga sebagai harta simpanan segala yang baik, yaitu sebagai penjaga dari segala karya kebajikan, serta sumber dari segala sesuatu yang baik. Ya, di situ, di doa itu juga disebut sebagai sang pemberi hidup, sebab semua memperoleh kehidupan darinya. Khususnya manusia, umat percaya memperoleh kehidupan batiniah darinya, sebagai sesuatu yang suci dan kekal melampaui kematian. Berarti ini kehidupan zoin, bukan hanya kehidupan bios. Kalau kehidupan bios itu seperti kita ini, secara tubuh ini masih kehidupan bios. Tapi kalau kehidupan yang artinya zoin, itu adalah kehidupan kekal, di mana nanti kita setelah kita wafat secara tubuh, kita tetap mengalami suatu kehidupan, dan kemudian kebangkitan lagi dalam sebuah kehidupan yang tidak akan pernah mati. Serta kita juga akan dibersihkan dari dosa oleh Sang Roh Kudus ini. Pada doa itu dikatakan juga, datanglah dan tinggallah dalam kami, yaitu berdiam terus-menerus secara kualitas yang berbeda dengan kehadirannya di segala sesuatu, yaitu menetap pada diri kita sebagai bait. Ya, tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada di segala ruang dan di segala tempat seperti itu ya. Tapi kenapa dikatakan datanglah dan tinggallah dalam kami? Karena ada kualitas-kualitas yang berbeda di mana ia tinggal, kehadirannya di dalam diri kita itu pada kualitas yang lebih tinggi daripada hanya memenuhi segala sesuatu seperti itu. Mungkin analoginya sama seperti ketika air gitu ya. Air itu ada di gelas, ada di samudra, ada juga di udara. Uap-uap air kecil-kecil ini ada di udara gitu, memenuhi udara di sekitar kita. Tetapi juga ada pada gelas yang bisa kita minum, sehingga kita memperoleh manfaat yang lebih ketika kita meminum air yang berada di dalam gelas. Kemudian pada doa juga dikatakan, bersihkanlah kami dari segala kenajisan. Kenajisan yang dimaksudkan di situ adalah dosa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya impurity. Membuat kita menjadi lebih suci dan layak bagi Sang Roh Kudus itu sendiri. Selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Ya ini diselamatkan dari dosa dan hukuman yang mengikutinya. Dan oleh karena hal ini, memohonkan anugerah kerajaan Allah pada diri kita. Oke. Waktu tinggal 3 menit, karena itu kita cut untuk sesi 1 sampai ke sini. Nanti 5 menit lagi, berarti jam 7.45 kita akan lanjutkan pada 7.45, 6.45 ya. 6.45 kita akan lanjutkan pada sesi kedua pada link yang sama. Jadi ini saya stop dulu. Baik, selanjutnya ini yang sering diliturgis. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Doa ini disebut juga sebagai kidung malaikat karena para malaikat kudus menyanyikan hal ini di sekitaran tahta Allah di surga. Dan biasanya diulang 3 kali untuk menghormati Allah Triados.
Ini sejarahnya, penggunaan doa ini dimulai dikidungkan oleh umat Kristen pada sekitar tahun 400 Masehi, yakni pada waktu pemerintahan Raja Theodosius II. Di Konstantinopel terjadi suatu gempa hebat, di mana semua orang ketakutan dan mulai berdoa. Pada saat berdoa itu, tiba-tiba seorang anak muda yang dikenal saleh pada waktu itu terangkat ke langit gitu ya, terangkat ke langit untuk beberapa saat, kemudian akhirnya turun kembali ke bumi. Terangkat ke langitnya juga bukan oleh suatu kekuatan yang tidak nampak oleh mata seperti itu. Kemudian dia menyatakan ketika ia terangkat ke langit itu, katanya dia mendengarkan para malaikat mengidungkan doa ini di langit, atau lebih tepatnya pada Law of God disebutnya di heaven, mungkin maksudnya di sorga ya, jadi kayak terangkat ke sorga seperti itu, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, oleh karena itu sebetulnya pendengarannya cuma sampai sini aja, Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus. Tetapi kemudian orang-orang menambahkan kata kasihanilah kami ini untuk lebih mengacu kepada manusia, seperti ya, karena ini yang mengucapkan kan malaikat ya, memiliki kodrat yang berbeda dengan manusia. Manusia memiliki kodrat yang sangat lemah, mudah berdosa, karena itu ditambahkan kasihanilah kami pada frase paling belakang. Kata Allah pada doa ini itu merujuk kepada Allah Bapa. Sedangkan Sang Kuasa di sini merujuk kepada Putra Allah, dan Sang Bapa di sini merujuk kepada Roh Kudus. Karena kata kudus dalam doa ini diulang 3 kali, maka juga disebut sebagai kidung Trisagion atau doa Trisagion. Allah Maha Kudus 1, Sang Kuasa Maha Kudus 2, Sang Bapa Maha Kudus yang ketiga. Karena itu disebut juga kidung Trisagion. Kemudian doa yang sering kita pakai juga, yaitu kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad, amin. Ini biasanya juga pada permulaan doa ya. Doa ini disebut sebagai doksologi pada triados, karena sifatnya yang memuliakan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Doksologi, dokso artinya kemuliaan. Doksa, kemuliaan. Oke. Kemudian juga doa ini, ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Kalau doa ini merupakan doa petisi atau permohonan, di mana pada awalnya kita merujuk kepada Triados Kudus secara utuh, ya ini Sang Tritunggal Maha Kudus. Kemudian secara terpisah dari masing-masing hipostasis, yaitu ada hipostasis Tuhan di sini mengacu kepada Allah Bapa, kemudian Baginda di sini atau Master di sini mengacu kepada Sang Putra, kemudian Sang Maha Suci di sini mengacu kepada Roh Kudus. Kemudian ada frase demi namamu di sini. Demi namamu. Dikenakan kepada Allah Triados lagi, bukan kepada masing-masing hipostasis. Sebagai satu kesatuan. Sehingga di sana tidak disebutkan pernyataannya bukan demi nama-namamu, tapi demi namamu, tunggal, singular. Oke, seperti itu penjelasan untuk doa-doa singkat. Ya, mungkin sampai sini dulu untuk penjelasan berbagai doa-doa singkat yang ada di gereja ortodok. Tentunya bukan hanya ini saja, tapi masih ada banyak yang lain. Nanti kita akan bahas pada minggu depan untuk seperti doa yang apa ya, saya lihatkan. Sambil menunggu saya mencarikan,
apa yang kelanjutannya. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh diketik atau boleh langsung dibicarakan. Sambil menunggu juga, mungkin Romo Irin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, ya saudara-saudara yang hadir. Apa yang kita atau yang disampaikan oleh Mas Yona tentu saja mungkin sangat sederhana, tetapi ada makna di dalamnya, ada semangat di dalamnya bahwa kita mulai mencoba memahami sedikit demi sedikit makna dari ucapan doa yang sering kita lakukan pada kesempatan ibadah harian maupun yang termasuk juga di dalam sembahyang atau doa liturgi. Dan ini semuanya bicara tentang doa yang sangat penting bagi kita, karena di dalam gereja ortodoks sangat kental sekali dengan ungkapan-ungkapan kata yang secara teologis membawa kita ini pada satu hubungan kedekatan kita, pengetahuan kita tentang Allah Tritunggal, bahkan bagaimana kita ini bergantung kepada Dia. Pada akhirnya sangat sedikit sekali ekspresi keluhan yang berpusat pada diri kita, sehingga apa yang kita alami di dunia ini, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita ini begitu tertekan dengan keadaan sekeliling kita, ketika kita mengucapkan doa ini, ada nuansa, ada satu aura yang membuat kita ini masuk di dalam peristiwa pertolongan Allah dan harapan kepada Dia yang satu-satunya. Sehingga kalau kita ini sering atau bahkan mengucapkan pada kesempatan aktivitas doa kita atau ikut ambil bagian di dalam ibadah, maka sesungguhnya kita memasuki satu dimensi kekekalan yang secara tak mungkin kita tidak sadar ya, tetapi batin kita akan merasa akan semakin terbiasa untuk memasuki peristiwa seperti yang diceritakan tadi tentang dikatakan pemuda yang naik ke langit. Memang doa ini seperti kesempatan di mana kita ini bisa berhubungan dengan Allah. Ya, itu. Sudah cukup, Romo? Kemudian masih banyak doa-doa yang lain. Ini saya temukan ada doa Bapa Kami, kemudian nanti ada doa kepada Sang Theotokos untuk doa syafaat, kemudian doa kepada guardian angel atau malaikat pelindung, para santo santa, dan sebagainya. Itu kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Konstantinus dari chat, apa arti makna doa memberkatimu? Contohnya dalam Kidung Doksologi, kami memujimu, kami memberkatimu, kami menyembahmu, kami muliakanmu, kami bersyukur kepadamu atas kemuliaanmu yang agung. Makna pemberkatan di situ adalah seperti kita memuliakan Allah, seperti itu. Seperti sebagaimana juga kita ketika kita ngomong dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu. Bukan berarti Allah itu tidak mulia sehingga perlu kita doakan supaya jadi mulia, atau Allah itu tidak kudus sehingga kita perlu doakan untuk jadi kudus. Demikian juga memberkatimu di sini bukan berarti Allah itu bukan kurang berkat gitu ya. Tetapi sebetulnya dia juga adalah sumber berkat itu sendiri gitu. Tetapi di sini adalah lebih kepada makna
menghormati atau memuliakan Allah itu sendiri. Rasa penghormatan kita ekspresikan dengan kata-kata seperti itu. Karena kita udah nggak bisa mengekspresikan lagi untuk memuliakan Allah. Karena gimana mau dimuliakan, gimana udah terlalu mulia, udah terlalu kudus, udah punya semuanya, udah lengkap gitu. Kita udah kehilangan kata-kata lagi untuk kita itu memuji Allah atau untuk kita memuliakan. Memuliakan ini lebih dari memuji ya. Kalau memuji mungkin kita bisa bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu ini gitu. Tetapi ini satu tingkat di atas memuji, hanya sekedar praise, tapi ini memuliakan, glorify. Gitu. Mungkin dari Romo ada yang mau ditambahkan, Romo? Romo masih mute kalau mau menambahkan. Ungkapan kami memberkatimu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami namamu atas kemuliaanmu, ya itu kan doksologi. Jadi terberkatilah engkau, kemudian kami memberkatimu, bukan berarti kita ya dikatakan itu tadi, tetapi pada makna bahwa dialah yang layak, Allah yang layak menerima berkat, seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Sehingga ungkapan-ungkapan itu tak merendahkan posisi Allah yang sesungguhnya lebih dari kita, seperti itu. Ya benar yang dikatakan tadi itu. Ya, begitu jawabannya, Mas Konstantin. Ada yang mau Kami ditanyakan lagi? menempatkan, Ya. memposisikan diri bagi tempat yang maha kudus, yang maha terberkati, maha mulia, maha kudus. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan? Seputar tentang doa, terutama yang tadi kita bahas ya. Karena masih ada jenis-jenis doa lain yang akan kita bahas pada minggu depan. Ya, Romo? Ya, bahkan lagi bahwa doa yang ada di dalam gereja atau bukan angkat dari manusia secara individual, doa yang membawa kita terangkat pada kesempatan kita menyatu dalam kehidupan Allah. Sehingga pengarang atau mereka yang mendapatkan ilham untuk itu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan makna yang terkandung mengenai ajaran gereja. Hingga kata-kata yang demikian ini sungguh membuat kita mengalami satu kesempatan batin kita ini memperoleh seperti siraman, seperti kekuatan yang tidak kita sadari, yang harus kita terima pada kesempatan yang terus-menerus kita alami dalam aktivitas gereja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah jam 7 lebih juga, maka mungkin bisa kita tutup untuk Sunday School hari ini. Kita akan lanjutkan pada doa-doa, pembahasan doa-doa yang lainnya masih banyak sekali di pertemuan yang selanjutnya.
Karena itu kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pimpin doa, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Father Irenaeus. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos yang selalu terberkati dan sangat termurni serta bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Ya Bapak Presbiter, sampaikanlah berkat. Kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati saudara sekalian di dalam studi, pekerjaan, keluarga, di tengah-tengah kehidupan di dalam keadaan dunia sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam damai, berkah, kesehatan, perlindungan, hikmat, akal budi bagi mereka yang sekolah. Kiranya Sang Tritunggal Kudus selalu memberkati. Amin. Baik, terima kasih sudah mengikuti Sunday School hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa pada Sunday School minggu depan. Selamat malam.